Oke, selamat pagi untuk seluruh pemuji dari Idea Fest, Ibu Sinta, Ibu Syayu, Ibu Teresia, Ibu Tias, Bapak Roin, dan juga Bapak Timothy. Kami dari kelompok pasif ingin mempresentasikan tentang bisnis idea kami, yaitu layanan catering sehat yang bernama Balance Bites. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Otman Sutresna, ada Albert Magnus, Titus Mahatma, Jordan Santiago, dan juga ada Nadif Nafi. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang storytelling dan juga analisis berdasarkan riset, yang dimana sebanyak 70% dari penggemar olahraga maupun atlet individu yang memerlukan nutrisi spesifik, seperti contohnya makanan-makanan yang tinggi protein, tinggi serat, dan juga tinggi karbohidrat, yang dimana kebutuhan nutrisi tersebut sulit ditemukan untuk catering zaman sekarang. Selain itu, sebanyak 74,4% menilai bahwa informasi dengan gizi lengkap itu sangat dibutuhkan untuk mendukung performa olahraga mereka. Dengan begitu, kami, Balance Bites, memiliki sebuah solusi yang inovatif, yang dimana kami menyediakan sebuah makanan dengan pola nutrisi yang lengkap, edukasi yang lengkap, dan juga akses yang sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang dimana mereka ingin mendukung performa olahraga yang maksimal. Baik, masuk ke data sekunder yang memiliki masalah utama bagi para atlet, yaitu kurangnya pemahaman dan akses terhadap nutrisi yang sesuai sehingga menghambat performa optimal atlet di Indonesia. Nah, kami mengambil contoh kasus dari 2 cabang olahraga. Yang pertama sepak bola dan juga basket. Atlet sepak bola itu biasanya memiliki pola makan yang kurang sehat, seperti mengkonsumsi gorengan dan nasi yang berlebihan, sehingga berdampak kepada performa di lapangan kurang maksimal. Lalu masuk ke cabang olahraga basket, yang dimana atlet ini memiliki pola makanan yang tidak terstruktur, sehingga menimbulkan dampak kekurangan cairan dan nutrisi mikro yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga dapat kami tarik kesimpulan bahwa yang pertama, pola makan yang tidak terarah membuat atlet rentan terhadap penurunan performa. Lalu yang kedua, edukasi nutrisi dan akses ke makanan bergizi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung stamina dan performa fisik optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami terhadap beberapa target pasar yang memungkinkan untuk menjadi customer dari Balance Bites. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari segmen bodybuilder terlebih dahulu. Di sini ada Mas Razor dan ada Mas Zaki. Mereka berdua ini mengutamakan kecepatan dalam proses pengantaran dan makanan yang tinggi akan protein untuk memenuhi kebutuhan bodybuilding mereka. Nah, yang menjadi pembeda adalah Mas Razor ini lebih menekankan kepada harga yang terjangkau. Sedangkan Mas Zaki ini lebih mementingkan kualitas dan juga fleksibilitas nutrisi. Selanjutnya dari segmen atlet basket. Di sini ada Mas Adit dan ada Mbak Maria. Nah, mereka berdua ini membutuhkan catering yang memenuhi kebutuhan nutrisi bagi para atlet. Namun yang menjadi pembeda adalah Mas Adit ini lebih menekankan kepada spesifikasi gizi atau spesifikasi nutrisi para atlet. Dan Mbak Maria ini lebih mengutamakan kemudahan dan relevansi pelayanan ketika di saat waktu yang padat. Lanjut ke segmen badan yang kurang ideal. Di sini ada Abilay dan juga ada Benito. Mereka berdua ini memiliki permasalahan yang berbeda. Abilay itu suka lupa akan jam makan dia. Sehingga dengan kehadiran Balance Bites, dia akan lebih teratur dalam jam makan dia. Sehingga dia tidak mengalami kendala-kendala yang sering dialami ketika lupa makan. Selanjutnya itu Benito. Benito ini merupakan orang yang kurang mengonsumsi sayuran. Sehingga dengan kehadiran Balance Bites, dia ini bisa cenderung lebih sering makan sayur-sayuran dengan kondisi yang fresh. Karena selama ini, kenapa dia tidak tertarik dengan makanan-makanan sayuran? Karena bagi dia, makanan-makanan sayuran di daerah dia itu kurang fresh dan kurang enak dipandang. Baik, lanjut ke segmen obesitas. Di sini ada Aska dan ada Dios. Mereka berdua juga sama memiliki permasalahan yang berbeda. Aska ini cenderung orang yang makan hanya 2 kali sehari. Namun terkadang dia juga berlebihan pola makannya, sehingga badan dia kurang ideal atau bisa disebut dengan obesitas. Jadi dengan adanya Balance Bites, dia bisa lebih memperhatikan gizi dia sehingga badan dia ini akan lebih terlihat ideal. Lalu Dios ini merupakan orang yang cenderung memakan makanan yang sehat dan tidak sehat. Nah, dengan kehadiran Balance Bites, dia ini lebih akan teratur memakan makanan yang sehat sehingga dia bisa menjaga badan dia tetap ideal. Baik, masuk ke segmen yang terakhir, yaitu adalah segmen dari atlet sepak bola. Di sini ada Kimi dan juga ada Rifki. Kimi ini merasa bahwa dengan kehadiran Balance Bites untuk memberikan informasi mengenai gizi, dia dapat lebih memperhatikan gizi dia sebagai atlet. Nah, sedangkan Rifki ini cenderung masih kurang dalam mengatur makanan dia untuk menunjang kebutuhan dia sebagai atlet. Sehingga dengan kehadiran Balance Bites,
kami dapat memberikan edukasi ke mereka mengenai gizi-gizi untuk menunjang stamina mereka untuk berlomba. Dan kami juga akan memberikan makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai atlet, sehingga stamina mereka dapat bertambah. Baik, masuk ke bagian tabel hasil analisis. Di sini, analisis yang pertama yaitu adalah kebiasaan olahraga. Kategori responden yang pertama yaitu adalah aktif bidang olahraga, hasil jawabannya itu sebanyak 69,8%. Lalu yang kedua yaitu tidak aktif di bidang olahraga, hasil jawabannya itu sebesar 30,2%. Lanjut yang kedua, analisis dari olahraga pilihan responden. Kategori responden, yang pertama adalah olahraga badminton. Badminton ini memiliki hasil jawaban yang tinggi atau bisa disebut juga sebagai olahraga yang paling diminati. Yang kedua yaitu adalah sepak bola yang memiliki hasil jawaban yaitu sedang. Lalu basket, sama juga hasil jawabannya juga sedang. Lalu olahraga lainnya itu cenderung lebih rendah. Lalu masuk ke analisis yang ketiga, yaitu konsistensi olahraga. Kategori respondennya itu yang pertama adalah jarang, yang memiliki hasil jawaban sebanyak 62,8%. Lalu yang kedua yaitu rutin, yang cenderung lebih sedikit, sebesar 37,2%. Lalu masuk ke analisis yang keempat, yaitu faktor pemilihan makanan sehat. Kategori respondennya yang pertama adalah kandungan gizi. Hasil jawabannya itu adalah iya atau menjadikan kandungan gizi sebagai prioritas utama. Lalu yang kedua yaitu adalah rasa yang menjadikan hasil jawaban itu sebagai ya sedang. Lalu harga juga sedang, kemudian pemesanan juga sedang. Lalu yang terakhir, analisisnya yaitu informasi gizi. Yang kategori respondennya yang pertama adalah sangat penting memperoleh hasil jawaban sebesar 44,2%. Penting memperoleh jawaban sebesar 23,3%. Cukup penting memperoleh jawaban 30,2%. Tidak terlalu penting sebanyak 2,3%. Lalu yang terakhir, tidak penting sama sekali 0%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama produk kami, yaitu Balance Bite. Saya akan rinci satu-satu ya di sini. Yang pertama adalah kata balance. Mengapa kami memilih kata balance? Karena kami ingin menunjukkan pentingnya keseimbangan nutrisi, yaitu mungkin dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari lemaknya, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, kami memilih nama Bites. Mengapa Bites? Karena itu menunjukkan makanan yang mudah dikonsumsi dan tampak mengandung nutrisi lengkap dengan setiap gigitan kecil yang mereka makan. Nah, Balance Bite ini juga sangat cocok dengan solusi produk kita, yaitu adalah porsi yang diberikan itu yang praktis lalu mudah dikonsumsi. Bertujukan untuk individu aktif seperti atlet-atlet yang kita ingin kembangkan seperti basket, sepak bola, lalu untuk bodybuilder. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan dari Balance Bite sendiri. Pertama-tama saya akan jelaskan secara rangkum dulu ya. Yang pertama itu, Balance Bite adalah website inovatif yang menyediakan layanan catering dengan menu khusus untuk kebutuhan gizi atlet dan individu berdasarkan cabang olahraga yang dipilih. Yang seperti saya sudah tadi bilang, ada atlet pesepak bola, atlet basket, dan bodybuilder. Nah, di Balance Bite sendiri ada fitur utama. Yang pertama itu ada menu khusus cabang olahraganya. Jadi kami meng-hire ahli gizi untuk memastikan semua gizi ini dapat mendukung performa optimal untuk setiap cabur yang dipilih. Selanjutnya ada kemudahan pemesanan. Kami memiliki fitur check out terintegrasi dengan layanan pengantaran makanan segar dari produk kitanya sendiri. Untuk selanjutnya ada edukasi layanan. Di sini itu kami tidak hanya menjual produk, lalu kami itu memberi seperti edukasi agar kalian dapat informasi gizi sesuai kebutuhan olahraga untuk mendukung pemahaman penggunanya sebelum membeli produk kami tersendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat. Di sini itu ada 3. Yang pertama adalah mendukung gaya hidup yang sehat, lalu memastikan performa atletik yang optimal, dan solusi praktis dan terpercaya untuk kebutuhan gizinya atlet masing-masing. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang model bis dari Balance Bites. Model bis yang pertama itu yang kami gunakan, produk kami yaitu pay per use, yang dimana kami mengutarakan kepada seluruh pelanggan untuk membayar ketika ia ingin memesan makanan. Seperti contohnya, ingin memesan makanan dengan program menurunkan berat badan, dan juga menaikkan berat badan. Selain itu, kami menyiapkan program subscription, yang dimana kami mengutarakan kepada seluruh customer untuk membayar di awal bulan. Setelah itu, kami akan menjalankan makanan setiap bulan yang full 30 hari dengan makanan 2 kali sehari. Tentunya tergantung bagaimana kebutuhan kalian sebagai customer. Dengan begitu, kami Balance Bite sangat menyarankan kalian untuk memakai program subscription yang dimana program subscription lebih mudah, lebih ideal, harganya pun lebih terjangkau teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
untuk pertukaran nilai antar stakeholder dan peran masing-masing dalam ekosistem di Balance Byte ini. Yang pertama ada employee. Nah, peran mereka itu apa sih di Balance Byte ini? Mereka itu mengelola operasional, produksi makanan, dan pemasaran di Balance Byte ini. Nah, nilai apa sih yang mereka dapat dari kita? Mereka jika bekerja yang sudah saya jelaskan tadi, mereka mendapatkan gaji serta benefit untuk mereka sendiri. Selanjutnya ada di customer. Peran mereka itu apa sih di Balance Byte ini? Mereka membeli produk makanan sehat dari Balance Byte sendiri. Lalu, apa yang mereka dapat sebagai nilainya? Yaitu mereka menerima produk bergizi sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada investor. Peran mereka di Balance Byte itu adalah menyediakan modal untuk pengembangan bisnis Balance Byte ke depannya. Lalu untuk nilai yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan dividen dan meningkatkan nilai investasi mereka jika kami memiliki profit. Lalu selanjutnya ada partners, peran mereka adalah mendukung logistik, pemasok bahan baku, dan pemasaran. Nah, nilai yang mereka dapatkan dari kita ini adalah mereka dapat akses pasar baru, lalu peningkatan penjualan. Dan terakhir ini ada brand ambassador atau BA, peran mereka di sini adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan kredibilitas mereknya itu sendiri. Nah, nilai yang mereka dapat dari kita itu adalah mereka menerima kompensasi, lalu mendapatkan peluang kerjasama untuk mereka sendiri dari kita. Pada slide ini saya akan menjelaskan kebutuhan modal awal dari Balance Bytes. Jadi, biaya pertama ada biaya tempat dan renovasi dengan total 125 juta. Lalu ada biaya legalitas dan lisensi dengan total 9.500.000. Lalu ada biaya peralatan dapur dengan total 41.880.000. Lalu ada gaji karyawan dengan total 36.500.000. Lalu ada biaya bahan makanan dengan total 1.077.500. Lalu yang terakhir ada biaya periklanan dengan total 4 juta. Dari semua itu, kita memiliki total secara keseluruhan biaya modal awal di 217.957.500 rupiah. Pada slide ini saya akan menjelaskan pitching strategi untuk menarik para investor. Jadi hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu hambatan yang dirasakan langsung oleh para atlet dan individu yang berpartisipasi dalam olahraga mereka. Nah, contohnya itu seperti kurangnya akses terhadap gizi mereka yang terikat langsung dengan olahraga mereka masing-masing. Lalu selanjutnya Balance Byte akan menyediakan layanan catering untuk menjadi resolusi yang menjawab permasalahan utama mereka. Selanjutnya, Balance Byte akan menyajikan data dan tren pasar yang mendukung industri gaya hidup sehat dan layanan catering dengan penekanan khusus untuk para atlet dan individu yang aktif dalam bidang olahraga. Selanjutnya, Balance Byte akan menawarkan model bisnis yang tentunya menguntungkan bagi para investor dan tentunya Balance Byte sendiri yang mencakup potensi pendapatan berulang melalui layanan catering kami. Di sini, kami akan menekankan keunggulan dari Balance Byte dibandingkan dengan layanan catering sehat lainnya. Seperti layanan yang sangat dipersonalisasi yang sesuai dengan preferensi dari olahraga yang terkait dengan mereka. Di sini, Balance Byte akan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk ekspansi pasar, kebutuhan teknologi, pemasaran, serta pengembangan produk. Selain itu, ada juga proyeksi keuangan untuk 3-5 tahun ke depan. Balance Byte akan beroperasi di pasar yang terus berkembang di bidang layanan kesehatan. Seiring meningkatnya popularitas gaya hidup sehat, akan menawarkan potensi pasar yang lebih substansial bagi Balance Byte. Di sini, Balance Byte akan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dengan pendapatan berulang melalui layanan catering kesehatan kami. Di sini, Balance Byte memiliki potensi untuk menjalin kemitraan seperti perusahaan asuransi kesehatan, pusat kebugaran, dan tim olahraga. Dengan hal ini, Balance Byte dapat memperluas jangkauan pasarnya. Oke, untuk kelas session, saya akan memandu kalian dalam mengakses website Balance Byte. Caranya mudah sekali, kalian hanya perlu scan QR code di sini dan kalian akan langsung terakses ke website Balance Byte. Ketika kalian sudah masuk ke website Balance Byte, kalian akan langsung ke halaman home atau halaman utama yang berisi company profile dan juga sedikit tentang produk-produk kami. Selain itu, kami memiliki beberapa fitur lain seperti fitur product, education, about, dan masih ada lagi. Kalau misalnya kita ambil contoh fitur education. Fitur education berisi tentang penjelasan tentang produk-produk kita, mulai dari bahan-bahannya, per gram, protein, kalori, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan menu-menu lainnya. Ketika kita membuka fitur about, kita akan langsung diarahkan ke company profile, mulai dari vision, mission, dan tim-tim yang terlibat langsung dalam develop website kami. Dan terakhir, kita akan mencoba memesan produk kami. Yang pertama ada weight loss program, ada gain weight program, dan juga ada menu yang dispesialkan untuk atlet. Kita ambil contoh yang atlet ya. Jika kita mengambil menu atlet, kita langsung disajikan oleh dua pilihan menu. Ada menu untuk football dan basket, ada juga menu untuk bodybuilder. Dan di sini dijelaskan ada harga
Dan setelah itu ada keterangan apa aja sih menunya itu. Mulai dari contohnya kita ambil satu untuk menu basket. Ada spaghetti bolognese, ada pot dengan pastinya kandungannya, kalori, protein, karbohidrat, dan juga lemak ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung ke menu payment. Sekian penjelasan kami tentang mockup, semoga dapat membantu Anda dalam mengakses aplikasi kami. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kepada seluruh dosen pengampu EDAFES yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan tentang produk kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.